Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, saya membahas mengenai kegiatan Presiden Prabowo ya yang panen raya di Merauke 3 November 2024. Jadi kalau teman-teman lihat video lengkapnya di Sekretariat Presiden ya. Jadi luas sekali teman-teman, ada 40.000 hektar lebih ya. Ini yang panen ini ya teman-teman, yang baru-baru. Targetnya nanti ada 300.000 hektar lebih sampai ke jutaan hektar ya. Untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan atau mandiri di bidang pangan ya. Ini khususnya padi teman-teman. Jadi Indonesia itu nggak kekurangan lahan, nggak kekurangan tenaga ya. Kalau ada kemauan, Indonesia bisa. Ya, nah ini salah satunya ya. Sebenarnya ini sudah dimulai sejak pemerintahan SBY terus Jokowi ya. Nah hari ini dipercepat lagi ya, dipercepat lagi oleh Presiden Prabowo. Ya, ini targetnya 3 tahun Indonesia harus mandiri di bidang pangan ya, swasembada, bahkan menjadi lumbung padi dunia ya Indonesia ini teman-teman. Itu baru pangan. Nanti akan mandiri di bidang energi. Bayang nggak? Indonesia memiliki semuanya untuk itu. Asalkan ada kemauan dari pemerintah, sikat habis koruptor ya. Pokoknya sikat habis koruptor lah. Udah, ini kuncinya Indonesia itu di situ teman-teman ya. Jadi negara yang bersih, negara yang teratur, negara yang taat hukum, Indonesia akan menjadi negara yang berwibawa, negara yang besar ya negara yang maju. Nomor satu itu sikat koruptor, teman-teman. Karena koruptor itu di Indonesia sudah mendarah daging ya, teman-teman. Otaknya tuh otak korupsi, ya hampir segala lini dari akar sampai pucuk ya, itu udah mendarah daging koruptor di negeri ini, teman-teman. Ya. Korupsi otaknya itu udah seperti itu. Ya. Saya bisa jelaskan panjang lebar ya, teman-teman, tentang korupsi di negeri ini. Jadi saya meneliti kehidupan itu di 3 lembaga ya teman-teman. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari tahun 90-an saya udah keingin tahuan tuh besar sekali tentang governance ya di negeri ini. Hari ini pun belum selesai. Banyak sekali korupsi di negeri ini. Ya, sampai hari ini ya, nih 3 November 2024 banyak sekali yang ditangkapi, itu baru korupsi teman-teman. Belum kejahatan-kejahatan yang lain ya di negeri ini banyak sekali. Kalau Indonesia bisa hidup teratur, ya hidup teratur, bersih, clean and clear, pemimpinnya juga clean and clear, ya semua sesuai dengan aturan dan undang-undang, Indonesia akan hebat sekali teman-teman. Percaya, Indonesia akan hebat sekali. Sekarang kenapa banyak pejabat yang kaya raya tapi rakyatnya miskin? Kenapa? Ya karena korupsi itu. Jadi gap antara pejabat ya, birokrat dan rakyat jauh. Ya, saya tuh rakyat biasa ya, teman-teman ya. Nyari duit 10.000 sehari aja susahnya setengah mati. Dan ini berjuta-juta rakyat Indonesia yang seperti itu. Tapi di sisi lain, birokrat-birokrat ya, apalagi pejabat-pejabat hidupnya hedonis. Hidupnya mewah. Ya, semua udah ditanggung oleh rakyat, tapi dia masih bisa korup, masih bisa menerima suap, masih apa? Sedih nggak teman-teman? Sedih kan? Kita yang terbaru aja ya, beberapa hari terakhir saya ceritakan nih. Ada pejabat tinggi MA, di dalam satu ruangan itu ada uang 1 triliun dan emas 51 kilogram. Kurang lebih ya. Bayangin, sebegitunya satu orang itu di petinggi yudikatif ya, mantan petinggi di yudikatif. Kebayang nggak itu yang incas itu, yang masih incas itu seperti apa? Itu maklarnya aja nyimpen uang 1 triliun teman-teman. Ya, inisialnya ZR ya. Sekarang sudah ditangkap oleh kejaksaan. Kebayang nggak itu gunung esnya seperti apa? Gunung esnya aslinya gunung esnya itu seperti apa? Itu padahal sebagian kecil sekali itu. Parah kan? Nah, kita telisik lagi, geser lagi ke eksekutif. Wah, itu parah lagi teman-teman. Lebih luas lagi itu.
Kan gunung esnya begini ya, seperti itu. Ya, dipecah ke lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini. Oh, upaya nggak teman-teman kalau ngurusi ya dari RT, ngurusi KTP aja ya, sampai ngurusi macam-macam itu, teman-teman harus berpikir, punya uang nggak ya saya ya, punya uang nggak ya saya. Ini di mindset masyarakat tuh masih seperti itu. Di mindset masyarakat tuh masih seperti itu hari ini. Ya, walaupun nggak terang-terangan ya, masih seperti itu mindsetnya. Karena memang budaya Indonesia itu seperti itu teman-teman, nggak enakan. Nggak enakan itulah dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat yang punya mental korup atau greedy. Geser lagi ke legislatif, ya banyak anggota-anggota DPR yang tersangkut masalah juga korupsi. Ada yang ditangkap itu yang sial teman-teman ya, yang sial yang ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan gitu. Akhir-akhir ini agak-agak lumayan ya, redam. Tapi apakah redam itu nggak ada korupsi? Ya, kita lihat itu baru yang formal-formal teman-teman ya, belum menyangkut yang orang-orang dalam. Orang-orang dalam teman-teman, dulu ada orang BPK ya, ditangkapi oleh KPK. BPK loh, Badan Periksa Keuangan, yang mau meriksa keuangan itu. Bayang nggak? Korupsinya nggak kecil-kecil di Indonesia, nggak kecil-kecil. Nah akhir-akhir ini teman-teman bisa lihat, ini karena Prabowo aja gencar ya, akan menangkapi koruptor. Korupsinya ada miliaran, ada panitra di daerah Jakarta. Panitra teman-teman. 3 hakim di Jawa Timur kemarin ditangkap. Semua serba miliaran teman-teman korupsinya. Dan kan negeri ini. Ya, makanya negeri ini butuh pemimpin yang clean and clear ya. Butuh pemimpin yang benar-benar mencintai negara ini ya. Instruksi dari atas ya, sabdo pendito ratu, ya kan? Atau instruksi langsung ke kepribadian seorang pemimpin tertingginya yaitu presiden. Tidak ada maaf buat koruptor, itu baru tuh. Ya, siapapun yang berindikasi suap dan korupsi harus dipecat dan dihukum berat. Seperti di Cina aja harus begitu. Kalau enggak, aduh, nggak selesai ngurusi korupsi di negeri ini. Ya, nggak selesai ngurusi korupsi di negeri ini. Kalau enggak tegas, clean and clear ya perintahnya. Siapapun ya yang berindikasi, yang tersangkut korupsi harus dipecat, dimiskinkan, dan dihukum yang berat. 3 itu, dipecat, dimiskinkan, disita semua hartanya, dihukum yang berat. Baru dia mikir. Bahkan hukumannya jangan hukuman biasa-biasa saja. Ya, hukumannya yang extraordinary crime. Ya, hukumannya apa? Ya, kalau menurut saya sih lupakan tentang hukuman HAM ya, yang menyangkut HAM. Karena koruptor itu udah nggak mikir HAM lagi dia udah digaji oleh rakyat masih korupsi, itu kan udah melanggar HAM dia. Haknya rakyat dilanggar oleh dia, makanya hukumannya harus di luar HAM juga. Apa hukumannya? Ya, ditaruh di lapangan supaya masyarakat tahu tampang koruptor di negeri ini, tampang tikus-tikus di negeri ini, teman-teman. Ya, biarkan rakyat mengerti, panas-panasan, hujan-hujanan gitu ya, dibiarkan di lapangan aja, biar digigit nyamuk, digigit semut ya. Biar dia terbayang dalam pikirannya bahwa orang yang mau melakukan korupsi, wah kalau ketangkep hukumannya seperti ini. Kalau nggak gitu nggak akan jerah teman-teman. Udah, benar nggak akan jerah. Jadi saya ya ingin menggelorakan ya, mempunyai ide ya, hukuman buat koruptor, hukuman yang beda ya, yang extraordinary ya, dari hukuman-hukuman yang lain. Ini masalahnya koruptor itu kejahatan yang paling jahat itu korupsi. Oke, itu aja teman-teman ya, opini saya hari ini. Mudah-mudahan ada seorang pemimpin yang sama atau pikiran dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa.